Nanti teman-teman punya 100 video ya, 100 video itu satu-satu dipilih di YouTube Studio, videonya diaktifkan menu monetisasinya. Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Baik, teman-teman semuanya. Sekarang saya sudah bersama salah seorang YouTuber pemula yang berasal di Kota Pekanbaru. Bersama Bang Bram. Nama channelnya Bram Miller Channel. Bram Miller Channel. Kita mau tanya-tanya sedikit nih Bang tentang pengalaman Abang selama menjalankan memulai YouTube ini tuh Bang. Dari awalnya gimana ceritanya? Ya, jadi sebelumnya saya terima kasih banyak ini udah dapat kunjungan dari Bang Yefri ya, yang punya channel Rang Jambak Kreator dari Pariaman, Sumatera Barat. Jadi jauh-jauh bersilaturahmi ke kediaman saya di Pekanbaru. Kemudian bagaimana sih ya tentang kisah atau proses pembuatan YouTube ya di Bram Miller Channel ya. Alhamdulillah sih kalau saya ya Bang Yefri itu sudah mau sekitar kurang lebih 2 minggu yang lalu, alhamdulillah. Jadi saya itu buat YouTube itu di bulan 4 kalau nggak salah ya, bulan 4 2020. itu pas pertama kali upload video Bang? Ya betul, pas pertama kali upload video itu iseng-iseng kenapa punya video anak. Jadi saya upload, kemudian habis itu vakum ya, nggak tahu sih mau ngapain. Habis itu saya ada ini bongkar-bongkar laptop, coba untuk buat video, kemudian diupload lagi. Ya karena suntuk aja ya, karena suntuk kebetulan ada waktu luang, akhirnya upload lagi gitu. Bulan 4 2020 lah awalnya kok nggak salah ya, Insya Allah bulan-bulan itu. Cuman ya itu habis itu bingung mau ngapain, kan udah buat channel bingung mau ngapain, karena nyari jam tayang itu ternyata susah ya. Yang nengok satu, ada yang nengok nambah satu itu udah seneng, kita lihat nambah sejam itu udah seneng, padahal yang dikejar kan 4.000 jam. 4.000 jam. Subscribe juga waktu itu minta teman untuk subscribe ya, masih minim lah. Bingung juga sih awal mulanya, bingung. Tapi alhamdulillah nengok YouTube motivasi dari teman-teman YouTuber yang udah sukses, akhirnya disuruh share ke medsos ya, udah saya share ke Facebook, ke Twitter, ke medsos WhatsApp juga teman-teman. Terus biasanya Bang kalau biasanya kan di medsos itu kan yang respect itu kan nggak semuanya juga gitu. Ya. Ada nggak ya cara, maksudnya yang langsung misalnya ke sahabat langsung itu kan, nih misalnya saya buat channel YouTube, nanti minta yang subscribe-nya gitu kan, secara langsung gitu. Ada juga yang teman-teman dekat, ada juga. Biasanya kan lebih efektif yang kayak gitu ya kira-kira ya. Maksudnya kan langsung direspon gitu. Ya, langsung direspon kayak gitu. Tapi kalau di share tuh ya menurut pengalaman saya sih biasanya yang respect itu agak kurang kan gitu biasanya. Iya, yang respect kurang. Apalagi kita baru ya, jadi kita bingung. Teman-teman juga biasanya apalagi yang nggak kenal kita gitu, apa ini gitu. Terus kalau untuk kontennya sendiri apanya deh Bang? Di YouTube ini sebenarnya kan nggak ada juga larangan untuk harus fokus atau topik kan nggak ada ya. Tapi kalau untuk konten Abang ini sendiri gimana nih? Kalau
pada dasarnya awalnya saya buat channel itu kan saya nggak memandang harus khusus di sini deh gitu ya. Ya pokoknya mulai aja dulu, kemudian upload gitu aja. Ya akhirnya saya buat aktivitas, ada tutorial service laptop atau apa ya saya upload, kemudian saya jalan-jalan ya saya upload, yang pasti informatif, edukasi, dan ada pendidikan juga, ada edukasi ya. Kebetulan istri guru, jadi kita waktu beliau ngajar kita ambil, kita upload. Terus Bang, kalau untuk rintangannya sendiri apa nih Bang yang berat Abang lagi selama pas dalam mencari 4.000 jam tayang, dalam mencari 4.000 jam tayang dan 1.000 subscribe, rintang yang berat menurut Abang? Rintangan yang berat itu yang pastinya ini ya, menunggu 4.000 dan 1.000 subscribe itu kita perlu perjuangan yang keras, dimana ya awalnya saya juga kan gak pernah main YouTube, gak pernah main medsos yang seperti ini. Jadi kalau share ke Facebook gitu malu gitu. Tapi akhirnya ya malunya harus dilawan, yaitu salah satu perjuangannya. Kemudian sering-sering komen-komen di channel orang, kemudian hadir ya subscribe teman-teman yang saling mendukung lah, youtuber baru. Jadi sesama youtuber baru juga nanti mensupport kita, termasuk nanti channel kita lebih direkomendasikan lah, bisa dilihat orang. Karena kalau kita diem aja, kita juga nggak berinteraksi dengan sesama youtuber pemula, kita cuek-cuek aja ya, channel kita pun nggak berkembang, nggak dilihat teman-teman yang lain nanti kan, seperti itu. Jadi perjuangan yang beratnya itu lebih ke ini ya, melawan rasa gengsi diri sendiri, itu aja ya. Karena sering nggak pede ya, nggak pede. Kemudian yaitu misalnya nunggu 4.000 jam tayang kan lama kalau kita nggak kerja sama dengan tim-tim youtuber pemula, seperti itu. Terus Bang, kalau untuk konten sendiri, Abang pernah nggak mengalami waktu awal-awal kan biasanya kalau untuk yang belum mengerti tentang main cari YouTube itu kan ada larangan jenis konten yang dilarang gitu kan. Pernah nggak Abang mengalami itu, dapat teguran atau peringatan dari YouTube gitu? Ini misalnya seperti ini ya, mungkin copyright dan lain-lain gitu. Kan ada ya copyright, macam upload gitu. Kalau itu saya belum pernah kebetulan. Jadi sharing dengan teman-teman youtuber pemula, kemudian kebetulan ya di tempat saya kerja itu ada beberapa teman rekan kerja juga yang memulai youtuber gitu. Jadi kita sama-sama sharing. Jadi sebelum memulai memang sudah ada juga dapat pengetahuan dari teman-teman. Iya, ya yang pastinya selalu up to date informasi, sharing dengan teman-teman dan youtuber lain lah. Selama seperti abang ini kan, ya kita sebelum ketemu kan sharing-sharing juga tentang YouTube. Itu sehingga kayak bagaimana sih supaya konten saya tidak mengandung unsur copyright, baik di background ya, musik ataupun editing videonya gitu. Saya lebih memilih menggunakan background yang disediakan di YouTube Studio. YouTube, ya, yang download dari YouTube itu. Tapi kalau pakai soundtrack atau background pakai suara lagu-lagu itu masih saya hindari karena takut kena copyright. Jadi alhamdulillah belum ada teguran, belum. Terus memang apa nih harapannya ke depannya untuk YouTube ini? Harapan kedepannya tentu pengennya channelnya
lebih berkembang ya, apalagi setelah sekarang alhamdulillah sudah monet untuk Pramila channel saya. Semoga nanti semakin berkembang. Jadi tantangan saya adalah menciptakan ide-ide konten baru itu supaya lebih banyak rekomendasi video ya. Terus memang di hari-hari biasa aktivitas kesehariannya apa nih? Selain dari YouTube ya? YouTube ya, ya YouTube ini kan masih baru. betul sekali. Jadi kalau saya nih Bang, selain di aktivitas membuat YouTube ya, di channel saya membangun channel baru yang karena memang masih belum ada setahun ya. Saya ini kegiatannya ada pekerjaan sosial di mana mendampingi program bantuan untuk warga-warga yang kurang mampu seperti itu. Jadi alhamdulillah sampai sekarang masih ya, tapi intinya nge-YouTube itu merupakan bagian dari kreativitas saya di waktu yang luang Dan hobi juga ya, Pak? dan hobi juga ya, mudah-mudahan berkembang lah ke depan ya. Abang juga ya, Abang Jambak Kreator mudah-mudahan semakin maju. Jangan lupa di subscribe Iya. Bang Jambak Kreator dan Bang Pramila Pramila Channel. Channel. Terus apa yang membuat abang untuk terus semangat dalam membuat konten video ya Pak? Soalnya kan banyak juga nih para calon youtuber pemula itu kan kayak berhenti di tengah jalan gitu kan. Iya. Karena kadang ya mungkin bisa juga karena minim pengetahuan atau gimana gitu kan. Iya. Awal mulanya yang sangat mendasari saya buat channel YouTube itu waktu itu saya itu kebetulan lagi ini Pak, lagi down ya, lagi down, ada tekanan, terus karena usaha saya yang dengan teman itu saya di apa ya, Ada yang iya, kena kendala gitu. terkendala sehingga saya mengalami kerugian yang cukup banyak. Jadi saya nggak tahu harus ngapain lagi gitu ya, dengan kerugian yang cukup banyak kan saya tertekan. Jadi di waktu luang itu saya berpikir harus ngapain gitu. Akhirnya itu Jadi timbullah motivasi untuk daripada saya tertekan, stres menung-menung. Akhirnya saya iseng-iseng itu bongkar laptop, buat video, langsung upload gitu. Waktu itu nggak tahu kan tujuannya, kemudian nguploadnya pun masih sederhana lah, nggak tahu cara ngeditnya, nggak tahu. Nanti awal mulanya itu sih karena tidak ingin lah rasa tertekan atau tekanan. Maksudnya berarti abang ini mencoba untuk apa nih ya, ibaratnya bangkit mengalihkan gitu ya. Bangkit lagi, barangkali nanti saya pengennya dengan membuat channel ini nanti bisa berkembang gitu ya. Itu sih awal mulanya. Jadi saya tetap ya, kalau rasa nyerah pasti ada, tapi alhamdulillah istri dukung sih. Udah daripada menung-menung, saya udah buat itu aja, kembangin daripada menung-menung gitu, jangan stres-stres gitu. Ya alhamdulillah saya juangin gitu. Kata teman juga ini ya, katanya usaha nggak pernah mengkhianati hasil gitu ya. Betul. Ada motivasi. Kalau kita bersungguh-sungguh sih gitu. Iya. Ya intinya kalau menurut saya sih ya bersungguh-sungguh aja sih. Kalau soal keberhasilan itu sebenarnya kan sabar dan waktu juga yang menentukan kan gitu. Betul. Iya. Oh gitu. Nah terus emang apa nih triknya, kenapa abang bisa lancar sampai diterima monet gitu? Ada nggak pas mengajukan monet itu abang terkendala, misalnya ada teguran atau apa gitu kan ya? Sampai proses monetasi ya, Iya. monetisasi. Jadi gini ya Bang, saya itu
untuk proses monetisasi sendiri, jadi saya juga kebetulan kan perdana buat channel, jadi saya kurang, awalnya sih ragu juga ya, takut nanti kena apa namanya, ada teguran, itu takut juga. Ini saya sharing-sharing dengan senior tentunya, silaturahmi dari teman-teman YouTube yang lain dari berbagai daerah. Itu saya tanyain, Bang bagaimana sih, atau Kak bagaimana sih caranya, saya udah cukup nih 4.000 jamnya, udah sama subscribe-nya bisa ngajuin monet gitu, apa yang harus saya lakuin gitu. Jadi disarankan untuk mengecek komen-komen spam itu, kalau ada komen spam tolong dihilangin gitu atau dihapus. Komen spam tuh apa aja sih Bang ya, mungkin teman-teman ada yang udah tahu ada yang belum ya. Komen spam itu kayak kita ada teman yang bagiin link di komen video kita, atau ada bahasa yang menyatakan yuk sub balik gitu. Kemudian komen-komen yang singkat, komennya itu aja katanya tapi singkat, ya itu kan itu kan terdeteksi oleh itu kan, dan dianggap spam memang. Itu memang disarankan untuk dihapus. Kemudian cek copyright ya Bang ya. Iya. Itu saya cek ya memang nggak ada alhamdulillah gitu. Dan disarankan teman itu ngajuinnya di jam kerja gitu. Jadi maksudnya pas abang ngajuin monet itu ada juga waktunya gitu ya. Jadi kalau untuk jam kerjanya itu biasanya dalam seminggu itu berapa hari itu? Kalau saya sharing sama teman itu Senin sampai Jumat jam kerjanya kan, gitu. Untuk YouTube. Jadi kalau pas hari Sabtu dan Minggu itu ya. Jadi kalau teman-teman ngajuinnya di hari Jumat, nanti lama kan dibalasnya hari Senin gitu kan. Jadi saya ngajuinnya itu, saya udah ready hari Jumat tuh udah ready, cuma karena kata teman udah deh ngajuinnya di hari Senin aja, Senin gitu. Jadi Senin siang saya ajukan, itu iseng-iseng waktu masih di kafe sama teman-teman ya. Itu jam 2 siang, besoknya nggak nyampe 24 jam itu sudah terima notifikasi email dari YouTube. Nanti pas nggak sampai 1 hari Bang? Nggak sampai, alhamdulillah sih nggak nyampe 24 jam, nggak nyampe. Jadi misalnya saya ngajuin jam 2, itu besoknya siang sebelum jam 2 itu saya udah baca email bahwasanya proses monetisasi saya sudah diterima. Ya. Terus setelah diterima itu apa langkah berikutnya? Kan ada pemberitahuannya di email itu. Ya. Terus kalau untuk iklan itu sendiri gimana Bang? Kita kan belum tahu juga nih Bang. Ya. Mungkin bagi teman-teman yang masih monet kan ada juga tuh bingung. Kalau kita misalnya sudah mengajukan kalau sudah mendapat 1.000 subscribe dan 4.000 jam tayang itu kan didaftarin kan gitu, kan ada langkah-langkah 1, langkah 2 kan, dan seterusnya. Terus kalau untuk proses iklan itu sendiri gimana Bang? Munculnya otomatis atau kita set manual? Ya, jadi setelah monet itu gini ya teman-teman, saya juga bingung waktu itu setelah monet itu mau ngapain, karena saya cek iklannya kok belum masuk gitu, karena maklum saya baru perdana kali buat channel, jadi saya tuh bingung. Akhirnya saya ini nih ya, tanya-tanya juga sih ke teman-teman senior ya, yang youtuber yang sudah duluan lah daripada kita. Itu kita aktifkan dulu menu monetisasinya. Jadi di setiap konten video kita itu nanti di YouTube Creator Studio itu pilih, klik satu-satu videonya, nanti aktifkan di menu pilihan monetisasi. Jadi nanti di menu monetisasi itu baru muncul lambang dolar hijaunya. Gitu. Satu-satu diklik monetisasi satu video. Jadi kalau teman-teman sudah diterima monetisasinya sama YouTube, nanti teman-teman punya 100 video ya, 100 video itu satu-satu dipilih di YouTube Studio, videonya diaktifkan menu monetisasinya.
baru muncul gambar tuh. Oh, jadi dia itu memang nggak otomatis iklannya Nggak. muncul, berarti Nggak. kita itu harus mengaktifkan satu-satu video. Iya. Gitu. Iya Untuk itu ya. iklannya. Iya. Terus kalau untuk durasi, maksudnya gini, kalau untuk video yang banyak iklannya itu gimana maksudnya? Kan ada juga tuh. Apa kita set atau otomatis ya iklannya? Oke. Itu gimana? Kalau video itu yang durasinya di bawah, yang durasinya di bawah sekitar 8 menit, itu biasanya iklannya sudah ditentukan default oleh pihak YouTube. Berarti artinya otomatis gitu. Otomatis diisi sama YouTube biasanya, yang saya tahu ya biasanya di awal sama di akhir. Tapi itu tidak pasti ya, kadang di tengah juga ada, tapi biasanya sih 2 iklan diisi sama YouTube, pihak YouTube ya. Tapi kalau di atas Durasinya. 8 menit ke atas durasinya satu video, itu bisa teman-teman setting iklannya mau berapa kali muncul gitu. Misalnya teman-teman punya durasi contohnya 10 menit, nah ya 10 menit teman-teman bisa setting di YouTube Studio, nanti di pilihan apanya itu iklannya bisa teman-teman edit di awal iklan, kemudian di menit ke 5 iklan, menit ke 7 iklan, terakhir iklan di sana. Nah terus nih Bang, kalau menurut Abang iklan yang bisa di set manual tuh, kalau misalnya di video kita ada di durasi di atas 10 menit gitu kan, itu sebenarnya dampaknya apa sih itu Bang? Kalau kita set Iklan misalnya setiap sekian menit kita buat iklan, itu ada dampak positifnya tersendiri nggak terhadap misalnya pemasukan dolarnya atau gimana gitu? pendapatan. Kalau menurut saya sih tidak terlalu signifikan ya. Toh intinya lebih kepada ini ya, apa namanya, walaupun iklan kita buat video kita misalnya 10 menit ya, kita sisipkan aja iklan 2 atau 3 aja sudah cukup sih sebetulnya, nggak perlu banyak-banyak ya, kurang lebih sama aja. Banyak iklan juga nanti yang nonton kan jenuh ya. Kan gitu. Iya. Kan ada juga tuh mungkin bagi teman-teman di luar sana kan masih ya ada aja gitu kok, kenapa kan ada juga tuh orang yang selama ini kadang setiap kali sekian menit iklan, ada juga iklan di awal terus iklan di akhir. Jadi sebenarnya pengaruhnya itu nggak itu juga ya Bang, nggak terlalu ya, maksudnya dengan banyaknya iklan kita set secara manual nggak berdampak terlalu banyak pendapatan atau dolar. Enggak juga. Malah nanti kalau banyak iklan tuh kadang jenuh ya. Jadi teman-teman bisa ini aja sih, kondisikan aja sih di durasi 10 juga. Misalnya teman-teman mau isi 4 ya udah cukup sih, itu udah banyak juga ya, atau 3 juga boleh. Iklan di depan atau berapa menit setelah video jalan juga ya udah bagus sih, nggak perlu 10 menit iklannya banyak, atau per menit nanti ini menit iklan ya repot juga nanti nontonnya jenuh. Terus memang untuk para calon YouTuber yang ada di luar sana, emang apa nih Bang semangat apa ibaratnya tips suksesnya nih Bang untuk para yang masih berjuang nih Bang untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 nya tayang, apa nih Bang trik atau tips suksesnya yang bisa jadi itu pedoman mungkin atau semangat kan untuk mendapatkan 1000 subscribe dan 4000 yang tayang itu kan nggak mudah. Siap. Jadi saran saya untuk para pemula YouTuber ataupun teman-teman yang baru menjalani proses untuk menuju 1000 subscribe dan 4000 jam tayang menuju monet, jangan menyerah ya teman-teman, tetap
konsekuen buat konten video, silakan ya. Kemudian ya teruslah menjalin silaturahmi dengan teman-teman YouTuber pemula lain gitu. Karena otomatis ya, kita YouTuber pemula itu kan bukan siapa-siapa. Kalau kita langsung dikenal orang ya wajar kita langsung melejit ya, naik, kemudian bisa dapat pendapatan banyak. Namanya kita belum dikenal orang ya, kita harus sering-sering menjalin silaturahmi dengan sesama YouTuber pemula. Ya sering like, komen, jadi nanti dari komen kita juga dikunjungi oleh YouTuber lain gitu. Channel kita dikunjungi oleh YouTuber lain, di subscribe juga oleh teman-teman yang lain gitu. Tinggal aja komen yang sesuai dengan isi videonya ya, atau sifatnya kita memuji ya itu. Jadi dengan demikian nanti teman-teman YouTuber yang lain itu juga mengunjungi channel kita untuk mampir, like, subscribe juga, komen juga seperti itu. Dan jangan menyerah lah, pokoknya buat saja ini konten yang kreatif terus. Teman-teman gini aja sih gampangannya, bisa teman-teman lihat video karya-karya yang sudah sukses, itu nanti bisa teman-teman tiru bagaimana ide kreatornya video tersebut. Ya udah buat aja video yang sama, tapi kan konsepnya kita yang buat ya, bukan jiplak atau re-upload, sehingga kita nggak kehabisan ide ya. Kalau kita mikir ide terlalu lama juga nggak gerak-gerak kan. Ya buat aja, atau sambil jalan teman-teman bisa juga sih aktivitas sehari-hari ya, bisa juga. Yang penting jangan nyerah, kejar terus, dan jangan berhentilah berkarya. Semoga teman-teman bisa menuju momen dan kontennya banyak atau berhasil ya, banyak disukai oleh para penonton. Baik, bagi teman-teman yang masih setia di channel ini, jangan lupa kembali diingatkan terus, jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Nah, semoga video barusan bisa bermanfaat bagi teman-teman yang baru masih pemula. Kita sudah banyak juga mendengarkan pengalaman dari beliau, gimana perjuangan dari awal lika-likunya gitu kan ya. Terus bagi teman-teman yang baru berkunjung, jangan lupa di subscribe dan tinggalkan juga komen. Nah, baiklah teman-teman, itulah tadi perbincangan kita bersama Bang Bram Hilaf Channel. Nah, semoga video kali ini bermanfaat, dan bagi teman-teman calon YouTuber pemula jangan pernah menyerah, tetap semangat, konsisten, dan komitmen. Soal keberhasilan itu sabar dan waktulah yang menentukan, bukan begitu Bang Bram? Siap, ya. Betul sekali. Nah, jadi untuk penutup video kali ini biasanya saya ada pantun nih Bang. Oke, lanjut Bang. Buah mengkudu, buah pepaya. Cakep. Bagi yang belum, jangan lupa di subscribe ya. Terus ada lagi nih Bang, biar enak pantun itu harus dua sejalan gitu. Iya. Apa tuh Bang? Pergi ke pasar naik kereta. Cakep. Keretanya roda 3. Wih, Bagi yang sudah subscribe, jangan lupa di like, komen juga. Oke, bye-bye. Bye-bye. Salam sukses YouTuber Indonesia. Siap. Ya, kayak gitu aja.